hadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional yang ke-50, tanggal 17 September 2020 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara pasukan disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Tiap komandan pelaton kembali ke samping kanan barisan. Jalan! Untuk seluruhnya, istirahat kembali. Kepala Distrik Navigasi Kelas 3 Tual selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Lapor, acara memperingati Hari Perhubungan Nasional yang ke-50, tanggal 17 September 2020. Siap! Laksanakan. Himne Perhubungan. Kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Kembali! Laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor, upacara memperingati Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional ke-50, tanggal 17 September 2020. Siap! Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
pahlawan di bidang Kementerian Perhubungan. Hidup kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 5 Citra Manusia Perhubungan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lapor membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 5 Citra Manusia Perhubungan. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diolahkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesertaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
memanfaatkan kurnianya. Maka pada hari yang istimewa ini kita dapat berkumpul bersama untuk menerakan upacara bendera 17 September 2020 yang kita peringati sebagai Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas. Insan perhubungan saya banggakan. Hari Perhubungan Nasional memiliki makna yang mendalam bagi kita untuk melakukan proteksi atau pelaksanaan tugas di sektor perhubungan. Peringatan Hari Hubnas dimaknai sebagai momentum untuk menurunkan kembali apa yang telah kita kontribusikan untuk bangsa dan negara dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2020, yaitu wujudkan asa majukan Indonesia sebagai sebuah cerminan bagaimana seluruh elemen Kementerian Perhubungan bersama seluruh stakeholder secara nyata membangun energi dan kolaborasi untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia akan transportasi yang berkeselamatan, aman, sehat, yang dapat menunjang berbagai aktivitas di berbagai sektor dan upaya untuk menuju Indonesia maju yang adil dan makmur. Ucapan duka saya sampaikan kepada keluarga besar almarhum saudara Jafriyadi yang wafat di tengah usaha dalam membangun bandara udara di Toraja untuk mendukung industri pariwisata Indonesia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, semangat dan kerja keras. Almarhum dapat menjadikan contoh dan teladan bagi kita semua insan perhubungan. Segenap insan perhubungan yang saya banggakan. Sektor perhubungan adalah sektor yang dibutuhkan oleh sektor-sektor lain, sektor perdagangan, pendidikan, industri, UKM hingga pariwisata. Semuanya membutuhkan mobilitas dan disatukan transportasi berperan mendukung aktivitas sektor lain. Artinya, transportasi memiliki peran yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat diperlukan oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan. Pernahkah Anda bayangkan jika transportasi tidak dikembangkan dalam berkelanjutan? Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia jika kita tidak membuka akses dengan membangun bandara? Apa yang terjadi dengan anak-anak di perbatasan utara Indonesia jika mereka terisolasi tanpa ada transportasi darat yang dapat membuka akses pendidikan di daerah itu? Bagaimana potensi wilayah di ujung barat Sumatera bisa dilihat oleh dunia jika tidak ada kapal laut yang memberikan layanan bagi para wisata menuju ke sana? Lalu bagaimana kebutuhan transportasi massal seperti kereta api jika tidak ada akses yang dapat menembus hutan belantara di berbagai pulau Indonesia? Maka sangat wajar jika kita harus selalu siap membangun dan melayani dalam berbagai kondisi. Sumber daya manusia perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi. Karena hal itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Insan perhubungan yang saya cintai dan banggakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang tidak hanya berimbas pada kondisi nasional tetapi juga kondisi dunia. Pandemi ini juga menjadi tantangan bagi kita di sektor transportasi yang sangat dipersatukan langsung dengan masyarakat. Kita harus dapat memberikan solusi cerdas dalam menjalankan transportasi pada masa pandemi ini. Artinya, penyelenggaraan transportasi harus secara konsisten berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat agar dapat secara efektif mencegah penyebaran COVID-19. Mari kita tunjukkan insan transportasi ada di garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan memberikan teladan dalam memenuhi ketentuan. Semua sarana dan prasarana transportasi harus menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna transportasi. Keluarga besar perhubungan sekalian yang saya cintai, dalam rangka memperingati Hari Hubnas tahun 2020 ini, telah diselenggarakan keragaman kegiatan dan harapan dapat membuka rasa kebersamaan jiwa, korsah dan sportivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga berpesan kepada panitia agar rangkaian kegiatan Hari Hubnas dilaksanakan secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
namun penuh dengan penuh arti. Yang paling utama, kegiatan Harubnas juga harus dapat menunjukkan empati insan berhubungan pada situasi yang dalam keprihatinan akibat pandemi melalui kegiatan-kegiatan yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang telah dalam kesulitan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Udara selaku koordinator pelaksanaan Harubnas kali ini dan segenap panitia penyelenggara yang tergabung dari unit pemerintahan dan BUMN serta berbagai instansi lain yang telah ikut partisipasi dalam peringatan Harubnas tahun 2020. Saya berharap peringatan Harubnas dapat menjadi penyemangat untuk kita terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selain itu juga menjadi wahana peningkatan prestasi, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan segenap insan berhubungan dimanapun berada. Tetap bekerja penuh semangat, dengan selalu waspadai, dengan penuh kehati-hatian. Marilah kita terus produktif, dengan tetap aman dari penularan COVID-19. Kuncinya, dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, gunakan masker, jaga jarak, jauh kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Aksi yang sederhana ini akan jadi berarti untuk menjaga kita semua. Demikian beberapa pesan dan harapan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dengan bekerja keras, dedikasi, semangat pengabdian dan ikhlas, serta senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dapat mewujudkan semboyan berhubungan, yaitu wahana menghai warga pertiwi, yang artinya berhubungan adalah wahana untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Ini ada semboyan Pak Menteri ya. Nanti semua balas dengan insan berhubungan. Kalau saya sampaikan siapa kita, ya kita yang lain semua insan berhubungan. Ya semua ya. Nanti yang kedua lagi berhubungan jaya. Nanti kalian semua saya baca berhubungan, nanti yang lain semua jawab jaya. Ini yel-yel ya. Siapa kita? Insan perhubungan Perhubungan Jaya. Terima kasih. Dirgahayu Perhubungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Rat! Pembacaan doa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan saya pimpin dalam agama Islam. Untuk agama dan kepercayaan lain mohon menyesuaikan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibana wa safiyana wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabi amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di pagi hari yang cerah dan mulia ini, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-50 tanggal 17 September tahun 2020, sejenak kami menunduk dan memohon perlindungan-Mu darimu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami ketabahan, kesabaran diri untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau emban pada kami dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu ini kami merasa bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang tidak luput dari noda dan dosa. Untuk itulah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, serta keluarga kami. Berikanlah kekuatan iman kepada kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada kami, demi tercapainya cita-cita dalam tugas dan pengabdian